Isak tangis dari anak dan keluarga pengacara yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dimakamkan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, korban dimakamkan di samping almarhum istri pertamanya. Jenazah pengacara Rudi S. Gani yang tewas ditembak orang tak dikenal Selasa siang pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah tiba di TPU Islam Galung, Boko Desa Kaba, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Isak tangis sang anak dan pihak keluarga pecah saat keranda jenazah korban diturunkan dari ambulans menuju ke dalam pemakaman. Salah satu keluarga korban menerangkan, korban dimakamkan di Kabupaten Pangkep atas permintaan sang anak. Almarhum dikubur di samping kuburan istri pertamanya. Dari istri-istrinya dan anaknya minta di sini supaya dekat sama mamanya. Sebelumnya seorang pengacara bernama Rudi S. Gani tewas ditembak orang tak dikenal saat tengah merayakan malam pergantian tahun pada Selasa 31 Desember 2024. Penembakan tersebut terjadi di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapari Aja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Rudi tewas setelah menerima 2 tembakan di wajah dan di bagian dadanya. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lantas bagaimana kronologi kasus pengacara yang ditembak oleh OTK? Kita sudah bersama dengan Ibu Mariam selaku istri korban. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Baik, Ibu, kami terus berduka cita atas apa yang terjadi dengan keluarga Ibu. Tapi mungkin Bu bisa diceritakan kepada kami kronologisnya seperti apa, Ibu Mariam? Waktu itu Mbak, waktu hari Selasa kami sepulang dari Polres Bone, kami tinggal di rumah letaknya di Desa Patuku Limpoe untuk istirahat dulu, baru start lagi ke Makassar. Jadi sempat kita habis isya kita makan, sebelum itu kita bakar ikan dulu, baru panggil semua keluarga makan bersama, melantai. Pas 8:30 atau lewat 8:30 itu, tiba-tiba ada suara ledakan bersamaan dengan langsung terkapar. Spontan saya lompat teriak. Saya pikir saya kaget karena saya pikir itu yang meledak itu petasan. Jadi langsung saya ambil suami saya, angkat kepalanya karena darahnya sudah keluar banyak sekali. Jadi di situ saya bersihkan mukanya karena saya periksa apakah dia saya pikir suami saya itu Mbak kena pecah pembuluh darah karena banyak sekali darah keluar dari mulutnya. Jadi saya periksa, ternyata tidak ada keluar dari telinga ataupun di hidung, cuma dari mulut saja menyebar ke seluruh muka. Jadi saya ambil saya bersihkan mukanya. Di situ saya lihat ada luka di sebelah kanan hidung. Ada luka di sebelah kanan hidung, luka memar. Saya pikir di situ banyak luka benturan waktu dia terkapar atau karena dia pegang sendok dan piringnya itu terlempar nasinya yang di tangannya sementara mau disuap, terhampus semua. Jadi saya pikir itu, jadi saya langsung angkat, panggil keluarga yang ada makan di situ, langsung diangkat naik ke mobil, dibawa ke puskesmas. Sampai di sana polisi datang. Polisi mengatakan bahwa ini korban penembakan. Gitu, Mbak. Baik, Ibu, sebelumnya Ibu tahu tidak apa ya kasus yang sedang ditangani oleh almarhum, Bu? Apakah mungkin ada ancaman dari pihak-pihak yang sedang ditangani kasusnya atau seperti apa, Bu? Kalau ancaman Mbak, selama ini Bapak tidak pernah diancam. Saya bisa tahu Mbak karena setiap suami saya pergi sidang, saya selalu ikut antar dia keluar daerah. Saya selalu ikut
Dan kalau perkara yang dia pegang Mbak, banyak di Bonen, kalau yang pidana ada 3, perdata 1, dan ada juga perceraian gitu. Baik, Ibu Mariam, kami juga ingin mengetahui keterangan dari pihak kepolisian seperti apa mengenai kasus ini, Bu? Belum ada informasi dari kepolisian mengenai kasus ini, perkembangan bagaimana belum ada. Baik, Ibu, berarti sampai saat ini belum diketahui mungkin ada perkiraan siapa yang melakukan penembakan tersebut dari pihak polisi, belum meminta keterangan kah, Bu? Sampai saat ini saya belum tahu kalau ada yang keterangan seperti itu. Cuma kalau polisi dari pihak Polres Bone selalu menelpon saya karena saya masih di Makassar, selalu menelpon saya untuk minta keterangan, itu aja. Baik, Bu Mariam, tapi kalau dari keluarga sendiri, apakah ada kecurigaan kepada pihak-pihak tertentu atau seperti apa, Ibu? Kalau untuk saat ini, Mbak, kami belum bisa bilang itu karena kami tidak ada sama sekali, belum ada yang kami tahu dan kami curigai untuk itu. Baik, Bu Mariam, tapi apakah sebelumnya almarhum suami Ibu sempat bercerita mungkin sedang dalam kasus yang serius atau seperti apa, Bu? Kalau masalah cerita yang serius, nggak, dia selalu menyampaikan semua lancar-lancar, semua tidak ada yang bermasalah. Dan kalau suami saya bekerja, Mbak, memang selalu serius dan dia profesional. Jadi kalau masalah yang seperti tadi teror atau apa itu tidak ada. Dan kalau masalah yang serius, kalau di daerah kami ya semua bagi kami itu yang dia tangani serius, Mbak. Baik, Ibu, ketika kejadian, apakah Ibu berada di lokasi, Bu? Dan senjata yang ditembakkan ini berasal dari mana, Bu Maria? Mungkin bisa digambarkan sedikit kepada kami? Waktu itu, Mbak, kami makan, saya berdampingan dengan suami saya di sebelah kanan suami saya, kebetulan di kantor suami saya di Reno. Jadi di samping kanan suami saya ada tukang, di belakang baru di sampingnya saya. Kami di situ kurang hampir 20 orang serta anak-anak semua di situ yang makan di situ. Dan sementara kita makan di situ, Mbak, di dalam kantor, karena kami makan di dalam kantor, secara melantai, Mbak. Saya mendengar suara ledakan itu di balik mobil saya. Gitu, Mbak. Baik, berarti pada saat itu Ibu dan suami Ibu sedang berada di lantai dasar dari kantor itu, Bu? Bukan lantai dasar, Mbak. Kita melantai dalam kantor itu makan. Kita melantai, makan bareng di situ, melantai. Makan baik, makan bersama begitu ya, Bu ya? Baik, Ibu, apakah dari anggota keluarga yang hadir sempat melihat ada mungkin sesosok orang yang melintas, Bu, di sekitar tempat Ibu sedang makan? Tidak ada, Mbak, karena waktu saya sudah mengetahui bahwa suami saya ditembak, karena yang makan di situ waktu itu dia ikut semua mengantar kami ke puskesmas. Sempat saya tanyakan, apakah kau melihat ini, apa ini, semua tidak ada yang melihat, Mbak, karena kita semua di situ lagi fokus ke makanan karena kita sementara makan. Dan waktu itu kami juga tidak pernah, Iya, baik, silakan dilanjutkan, Ibu. Tidak pernah seperti apa, Bu? iya. Dan waktu itu kami tidak pernah ada pikiran bahwa itu adalah tembakan atau apa semacam apa-apa, karena yang ada dalam pikiran kami waktu itu hanyalah petasan. Jadi makanya kita waktu saya lihat waktu ada ledakan, suami saya tergeletak itu, kami langsung fokus lari semua ke korban. Kami tidak pernah berpikir bahwa ada apa ini. Jadi makanya kita tidak ada sempat, tidak ada
orang keluar dari ruangan itu, kita lari semua ke suami saya, Mbak. Gitu. Baik. Berarti sampai saat ini Ibu masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian ya, Bu? Iya, betul, Mbak. Semoga Baik, Ibu bisa Mariam. secepatnya. Amin, amin Ibu. Semoga mendapatkan kejelasan ya Bu terkait kasus ini dan siapapun pelakunya dapat ditangkap dan diberi ganjaran yang setimpal. Ibu Mariam, kami ucapkan sekali lagi turut berduka cita ya Ibu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini Ibu. Selamat siang.